Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku dan Faiz. Dan seperti biasa, kali ini kita akan ngasih beberapa insight tentang saham-saham yang menarik ya. Kita awali dulu dari pergerakan IHSG hari kemarin, tanggal 1 Februari. Pergerakannya sih awalnya bagus ya. Kita bisa lihat ada kenaikan sampai di high-nya itu 7.248 di sini. Teman-teman bisa lihat high-nya. Tapi closingnya justru dibawa turun ke 0,09%. Meskipun ada transaksi 10.800 triliun, oke lah ya. Transaksi masih di atas 10.000 triliun. Dan ya, penurunan kemarin ini ada 297 saham yang ikut turun ya, ikut merah. Ada 219 saham yang naik. Sisanya sahamnya opennya di harga kuning, closingnya di harga kuning. Oke, untuk view IHSG sendiri mungkin dia masih nggak bisa break dari trend line ini, kecil ini. Nah, dari sini dia nggak bisa break dari situ. Kemungkinan dia akan mencoba ya paling turun ya teman-teman ya, proyeksiku ke 7.100-an lah, 7.150-an gitu. Jadi waspada aja buat teman-teman yang trading dan sahamnya itu terafiliasi oleh IHSG, jadi perlu diwaspadai ya. Itu untuk pergerakan IHSG. Kita lanjut ke saham pertama yang bisa kalian pantau, yaitu saham Toba. Jadi ada berita, ada isu, baru isu ya. Jadi akan ada kenaikan pajak kendaraan bermotor ya. Beritanya itu muncul justru dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Yang sebelumnya itu kita tahu itu beliau sakit, kita doakan sembuh, tapi ketika udah sembuh agak menyusahkan ya. Ini tentu merugikan ya teman-teman ya. Ada isu untuk kenaikan pajak kendaraan bermotor ini karena didasari pada akan transisi ke kendaraan listrik. Jadi ini semacam pemaksaan gitu kalau kita bisa ambil, karena perusahaannya ini tentu menaikkan pajak kendaraan bermotor, dalihnya supaya nanti pada beli kendaraan listrik sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Cuman kan nggak semuanya bisa seperti itu. Kita lihat di sini Toba itu dia sempat bikin base 3 hari dari tanggal 29 Januari ini di harga 250 dan nggak bisa breakdown ya dari situ. Dan kemarin tanggal 31 Januari ada kenaikan 3,97% nih. Oke ya, meskipun kemarin ini bentuknya doji mungkin ya, tapi so far masih bagus, dan ini kalian bisa masukkan ke dalam watchlist kalian ya. Udah mulai oke lah. Jadi buat entry-nya Toba kalian bisa dari 250 sampai di 260. Untuk targetnya kita set dulu. Dan ya untuk 1 Januari kemarin ya masih targetnya kita taruh, kita lihat coba terdekat mungkin ke 274 ini dulu ya, terdekat ke 274 dulu. Nextnya mungkin baru ke 282. Dan perlu diingat teman-teman, kenaikannya untuk tanggal 31 kemarin dan tanggal 1 ya, khususnya tanggal 1 meskipun doji, itu ada yang masuk lumayan gede, yaitu XA sama NI. XA sama NI itu average-nya di 260. Jadi di harga closing kemarin 259 lah. XA itu ada 369 million, NI ada 190 million. Gitu. Itu untuk si Toba ya teman-teman ya. Views-nya kita seperti itu. Semoga jadi kasih 250 sampai 260, targetnya di 270-an sampai 280-an. Kalau itu break ya potensinya ke 300 lah. Jadi ya untuk Toba. Next kita lanjut ke PTRO, Petrosi. Ya mirip-mirip untuk Petrosi ini, Petrosea, PTRO. Jadi menariknya karena dia udah nggak melanjutkan penurunan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ngelihat support kuatnya tentu di 4.440-an lah untuk strong support, tapi dia di sini tertahan di minor supportnya menurutku.
Ini udah bagus, dia tertahan di 4.770-an lah teman-teman. Ini oke nih, dia tertahan di sini 4.750. Kita pasin ya, 4.750-an. Dan nggak break dari situ. Ini ada view bagus, udah 3 hari ini dia nggak breakdown dari harga itu, jadi bisa dispekulasi buy dari, kalau misalkan yang belum punya barang, dari 4.400-an lah sampai 4.440 sampai 4.750 lah. Ditunggu turun dulu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau hajar langsung juga nggak masalah sih. Syaratnya jangan break 4.750. Kalau break 4.750 kalian siap entry lagi di 4.400-an. Jadi disebar 2 kali ya. Pertama kalian bisa masuk mungkin dari 4.750 sampai 4.850, itu mungkin 50%. Nanti 50%-nya kalau misalkan dikasih breakdown di 4.450-an kalian bisa entry. Gitu. Kalau misalkan langsung dibawa naik ya udah berarti rezekinya segitu aja. Target kenaikannya mungkin di 4.960 ini mungkin ya. Jadi deket-deket dulu aja. Dan meskipun ini 3 hari ini dia termasuknya nggak kemana-mana ya teman-teman ya, tapi untuk kemarin tanggal 1 Februari itu ada akum lumayan gede. Ada akum lumayan gede dari ini tanggal 1 Februari itu ada dari YP sama XL 1,4 billion sama 1,2 billion untuk XL. Average-nya itu ada di atas malahan ya, 4870 sama 4890 lah teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian di sini mau spekulasi buy dapat harga 47 misalkan ya, sekitaran itu, kalian set aja di 4.900-an itu jadi area take profit. Gitu, itu untuk PTRO. Jadi view-nya kecil dulu, arahnya ke sana dulu. Kalau misalkan dari sana udah di breakout ya mungkin ke 5.120-an oke lah ya, karena targetnya nanti jadinya swing. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dikasih lebih tinggi ya kita bersyukur aja, asalkan kita punya barang gitu. Jadi targetnya ke situ dulu untuk si PTRO. Kalau 5.100 break gimana ya udah ikutin aja, kemungkinan dia bakal nguji resist selanjutnya di 5.300-an lah. Dan ini menurutku masih oke. Syaratnya buy-nya jangan sekali hajar ya teman-teman. Gitu untuk PTRO. Yang terakhir kita kasih ini aja, PQ. Oke, PQ ini secara tren dia bagus ya udahan ya. Kita bisa lihat di sini dari periode November akhir ya, itu udah nggak melanjutkan penurunan seperti ini nih. Kita nggak melanjutkan penurunan lagi, tapi udah mulai uptrend. Kita bisa lihat di sini ada ya semacam support neckline yang nggak di break untungnya, dan masih oke. Kita bisa lihat juga dia sempat tertahan di harga ini mungkin ya sebagai area minor support di harga 1.290 ya. Oke, ini untuk si PGO catatannya ya jangan break 1297. Kalau itu break dia bakal ke area support yang kuat nih menurutku di sini 1.200. Jadi kalau misalkan bisa tertahan di situ ya, kalian bisa spekulasi buy. Dan untuk candlenya ini kan 4 hari dan 3 harinya merah ya, 29, 30, 31 ini kan merah semua nih. Tapi waktu hijau kemarin tanggal 1 Februari itu ada akumulasi dari BK ya. Kita tahu nih BK ini menarik nih. BK ada di dalam, average-nya 1.308. Jadi ya masih deket lah, 1.308 si BK sama LG itu 5,7 billion. Kalau BK 7,9 ya. Jadi oke. Apa ya, kenaikan terbatas untuk si PGO ini, meskipun cuman berapa persen nih, 0,38%, tapi bagus karena ada akumulasi yang cukup besar di dalamnya untuk 1 hari kemarin ya. Untuk 1 hari kemarin tanggal 1 Februari. Oke, jadi kalau misalkan mau entry mungkin targetnya deket aja dulu
kalian bisa set di 1340. Terdekatnya ke situ dulu untuk si PGO. Kalau misalkan mau entry, disebar aja dari 1390 atau mungkin dari sinilah 1275 sampai 1315 gitu ya, disebar dari 1275 sampai di 1315. Targetnya ke 1340 dulu. Kalau itu bisa di break, baru kalian bisa set yang lebih tinggi. Mungkin di sini oke sih 1390 gitu ya. Ini untuk target dari si PGO. Bisa sehari jalan kalau misalkan kita ngelihat nih beberapa tanggal 25, 26, tanggal 2 Januari, tanggal 13 Desember 2023 itu kan spike-nya cukup tinggi, tapi kita nggak bisa tahu kapan naiknya. Kita juga nggak bisa ngeset kira-kira sampai berapa naiknya. Yang bisa kita set adalah kita entry di berapa dan dijaga trailing stopnya kalau udah profit, dijaga stop lossnya kalau belum dan masih baru entry. Asalkan disiplin ya kuncinya trading. Gitu aja untuk market review hari ini dan mungkin untuk beberapa hari ke depan. Ini hari Jumat, batasi resiko teman-teman, banyak yang melakukan aksi profit taking mungkin. Dan untuk teman-teman yang mau gabung member ya, untuk tanggal 22 Januari 22 ini ya, promo itu akan ada promo lumayan besar. Jadi aku harap teman-teman bisa bergabung supaya nanti lebih intens lagi. Kalau di grup itu nanti ada menu yang lebih lengkap, lebih profit lah. Kalian bisa cek aja di deskripsi, nanti ada nomor adminnya, kalian langsung tanya aja, oke? Nanti mungkin watchlist, mungkin list dari harganya aku cantumin juga. Kayak gitu ya teman-teman, terima kasih udah stay dan tetap disiplin dan happy cuan teman-teman.